Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah di pagi hari ini dengan menyiapkan hati dan jiwa kita. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengalaman. Namun, bukan hanya itu. Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Dipersilahkan berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Damai dan kasih Kristus menerangimu Dan menerangimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat surya di puncak teringnya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayanganku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak juga ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang pungkan tanah bulat yang besar, di mana separuh pungkan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindu. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup, nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang meski gelap beling besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Puisi karya Novi Cahya Prabowo. Kita akan naikkan pujian dengan PKJ 242,
Bait yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga adalah pengharapanku. Hidupnya tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan sering kali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 37, bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu,
perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang dilamu karismu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya punya. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pelayanan firman akan dilayankan, dan marilah bersama kita berdoa. Kita meminta pimpinan Roh Kudus agar kita semua dipimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pagi ini kami bersyukur kepadamu karena kami telah Engkau berikan kesempatan bersekutu pada ibadah ini. Biarlah kehadiran-Mu pada ibadah ini meneguhkan iman percaya kami, memelihara iman percaya kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan, menjalani hidup yang harus kami jalani ini. Pagi ini kami juga bersyukur padamu Bapa, karena sebagai wujud Tuhan memelihara iman kami, firman-Mu akan kami baca dan akan kami hayati. Kami memohon pertolongan-Mu atas kami sekalian, agar Roh-Mu yang kudus menaungi kami satu persatu, mengurapi kami sedemikian rupa, sehingga kami dimampukan mengerti apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, nyatakanlah firman-Mu, sebab kami siap menerimanya. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman yang pertama diambilkan dari kitab Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Katakanlah pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang tua dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti tanam yang diairi air baik-baik, yang mereka tidak akan kembali merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan
dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan tanggapi dengan membaca Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur 147 ayat yang 12 sampai dengan yang ke-20. Saya yang akan membacakan yang tercetak putih dan Bapak Ibu Saudara akan membaca yang menjorok ke dalam yang tercetak biru. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Bacaan firman yang kedua diambilkan dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang dipulihkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia
kami juga di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bacaan Injil. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Amin. Jemaat milik Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang menjadi milik Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Allah dari 4 bacaan dan dengan sebuah tema, yaitu menjadi anak terang. Jadi tema ini mengajak kita semua untuk menjadi anak terang. Saya dan saudara diharapkan menjadi anak terang, anak-anak terang. Fokus kita ke situ. Pertanyaannya adalah, kalau kita diajak untuk menjadi anak-anak terang, apakah sekarang ini kita tidak menjadi anak-anak terang, sehingga kita diajak untuk menjadi anak-anak terang? Memang kita ini sebenarnya sudah menjadi anak-anak terang. Itu terjadi ketika firman Allah menjadi manusia. Jadi tema besar kita selama masa Advent, Natal, dan Epifani ini adalah firman Allah
menjadi manusia. Seperti bacaan kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu akhirnya menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi ketika firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus, firman ini berkarya, firman ini sebagai manusia bekerja menebus kita. Beda kalau firman itu menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku, seperti kitab-kitab yang kita baca di dalam Perjanjian Lama. Kitab-kitab itu baru kita dapat pahami kehendak Allah, baru kita mengerti kalau kita membacanya. Kalau kita tidak mampu membaca, buta huruf, ya kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Mungkin hanya bisa melihat huruf-hurufnya, mungkin bisa melafalkan, tapi tidak mengerti. Oleh karena itulah firman Allah menjadi manusia, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana karyanya, bagaimana ia bekerja menebus kita, sehingga kita ini menjadi anak-anak terang. Itulah sebabnya mengapa firman, yaitu Allah sendiri, menjadi manusia, supaya memberikan kesempatan kepada kita hidup bebas dari kungkungan dosa. Oleh karena itulah kita sudah memiliki hidup yang baru. Oleh karena itulah kita semua ini sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi itulah hakikatnya. Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi pada kenyataan kita tidak menunjukkan hidup sebagai anak-anak Allah. Kita sudah Kristen, percaya kepada Yesus, tapi kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Itu masalahnya. Mengapa tema kita pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak Allah. Harusnya kita memahami betul, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang ditebus, diselamatkan, ada kegembiraan besar pada diri kita. Sama seperti yang digambarkan di dalam kitab Yeremia yang tadi kita baca bersama. Kitab Yeremia ini menceritakan kepada kita sisa-sisa Israel, orang-orang yang dibuang, yang masuk ke pembuangan. Sekarang kembali ke tanah air. Tadi digambarkan ada yang menangis, luar biasa penderitaan mereka, pulang menangis dan mereka dihiburkan. Mari kita coba bayangkan, kita menjadi sisa-sisa Israel, umat Allah yang dibuang. 70 tahunan mereka ada di pembuangan, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa beribadah, tidak bisa pergi ke bait Allah, tidak bisa ke gereja kalau zaman sekarang. 70 tahunan tidak pernah beribadah, hanya beribadah di rumah. Sama seperti situasi pandemi sekarang ini, kita tidak bisa ke gereja, hanya bisa di rumah. Itu 70 tahun mereka di pembuangan seperti itu. Maka kita bisa bayangkan kerinduan mereka pulang ke Yerusalem itu besar. Mereka menangis, mereka senang karena bisa pulang. Sama dengan senangnya kita setelah ini hampir setahun, sudah Januari, sejak Maret. Begitu senangnya kita bisa bergereja, senangnya tidak ada lagi pandemi Covid. Seperti itulah perasaan mereka. Dari pembuangan dipulangkan ke tanah air mereka. Begitu senang. Tuhan menebus mereka. Mereka sekarang menjadi orang yang merdeka kembali. Betapa senangnya, betapa bahagianya. Tetapi kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ternyata mereka sadar ditebus, sadar mendapatkan kesempatan baru, tapi mereka tidak menunjukkan pola hidup yang baru, tidak menunjukkan sikap perbuatan yang mencerminkan bahwa mereka ini orang-orang yang bebas. Pola hidupnya sama seperti ketika mereka di pembuangan. Kita bayangkan 70 tahunan itu membentuk mental orang terjajah, orang yang ditekan, orang yang teraniaya.
mentalitas itu terbawa, sehingga mereka dalam hidup setiap hari tidak menunjukkan, tidak mencerminkan diri sebagai orang yang sudah dibebaskan. Ini sama dengan kita. Kita ini adalah anak-anak Allah, orang yang sudah ditebus, orang yang dibebaskan dari kuasa dosa, tapi mentalitas kita masih mentalitas orang-orang yang hidup di dalam dosa. Nah, itu masalahnya. Mengapa tema kita mengajak kita untuk menjadi anak terang? Karena kita punya mentalitas orang-orang berdosa. Sudah dibebaskan, sudah ditebus, mentalitasnya itu yang belum berubah. Masih saja hidupnya dalam kecemaran, masih saja suka membuat ulah, masih saja suka menyakiti orang lain, masih suka memfitnah. Banyak kehidupan dosa dilakukan. Ini karena mentalitas kita belum berubah itu tadi. Makanya ketika kita sadar, diingatkan firman Allah sudah menjadi manusia, maka seruannya kepada kita menjadi teranglah. Nah, seperti apa konkretnya menjadi terang itu? Karena Yesus sudah menebus kita. Pada kitab Efesus yang tadi kita baca bersama, kita diajak melakukan hal demikian. Ayat 4 dari bacaan kitab Efesus tadi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang perlu kita tunjukkan, yang perlu kita lakukan kalau kita ini menjadi anak-anak terang adalah berusaha menjadi kudus, mengupayakan diri kita untuk tidak bercacat di hadapan Allah. Karena Tuhan sendiri sudah mengerjakan itu bagi kita. Tuhan sendiri sudah memperlihatkan dirinya sebagai yang kudus itu. Sepanjang hidupnya sampai ia mati berusia 33 tahun itu tidak ada yang cacat. Hidupnya kudus selalu. Sampai ia sungguh-sungguh mengorbankan dirinya yang kudus itu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, itu menghantar kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus ini harus menjaga diri kita menjadi kudus, menjadi tidak bercacat. Apakah ini mudah? Tidak mudah. Menjadi kudus itu sulit. Saya bahkan mengatakan seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena kita hidup di tengah dunia yang kuasa dosanya masih kental, kuasa dosanya masih besar, pengaruhnya atas kita itu juga sangat kuat. Kita orang yang sudah dikuduskan kadang-kadang ikut menjadi serupa dengan dunia ini. Maka seruannya adalah hiduplah kudus, hiduplah tidak bercacat. Memang tidak mudah, tapi kita harus berjuang. Karena kita sudah mendapatkan bagian keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini menerangi diri kita. Dan ini akan menolong kita senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Hidup kita ini harus jadi terang. Kita harus menjadi terang, menjadi anak-anak terang dengan memancarkan kekudusan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mudah. Tapi itulah yang Tuhan inginkan bagi kita ada di tengah dunia ini. Sebab dunia ini hidupnya tidak kudus. Justru dengan kita menjadi kudus,
kita menolong orang-orang di sekitar kita untuk bisa melihat sebuah pola, sebuah contoh yang dinamakan hidup kudus ini seperti ini, yang dinamakan menjadi anak-anak terang ini seperti ini. Dia jadi contoh, menjadi contoh yang baik tentunya, bukan menjadi contoh yang sebaliknya. Sebab kalau kita menjadi contoh yang sebaliknya, mungkin di awal kita menikmati semua yang kita inginkan, tapi di belakang kita akan menyesal, kita akan kecewa. Sama seperti orang-orang yang berlaku jahat, mencuri, berbohong, menjadi korupsi dan lain-lain, itu di depan enak, betul, enak. Semua yang diinginkan diperoleh. Tapi di belakang menyesal. Karena harus diadili, harus dipenjara. Sama dengan setiap kebohongan yang kita tunjukkan. Mungkin kita merasa aman dengan berbohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong dengan pasangan hidup, berbohong kepada anak-anak, berbohong kepada teman-teman di tempat kita bekerja, berbohong di tempat kita berpelayanan, kita mengakali mereka. Memang betul di depan itu nyaman, keuntungan bisa didapat, tapi menyesal di belakang. Kalau kita diajak menjadi anak-anak terang, harus hidup kudus, Tuhan ingin supaya kita tidak menyesal. Pergumulannya berat, iya, tapi tujuannya supaya kita jangan menyesal. Karena perbuatan kita yang tidak kudus, perbuatan kita yang cacat. Upayakanlah menjadi kudus, upayakanlah hidup bersih, upayakanlah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, hidup kudus. Hanya itu caranya. Bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Kalau kita bergereja seperti ini, semuanya kelihatan kudus. Kita beribadah seperti ini, semuanya kelihatan menjadi orang-orang yang baik. Tetapi pergumulan yang sesungguhnya itu bukan di gereja ini, bukan di gedung ini. Pergumulan yang sesungguhnya itu terjadi di luar tembok gereja ini. Waktu kita keluar, sudah akan mulai terlihat lagi bagaimana ciri asli kita. Apakah hidup kita ini terang atau bukan? Serupa dengan dunia ini atau tidak? Itu nanti akan kelihatan di luar. Di sini semuanya baik-baik. Termasuk saya pun baik-baik. Tetapi kalau kita keluar, kemungkinan untuk berlaku tidak jujur, berlaku curang, berlaku jahat itu besar. Maka disitulah pergumulan kita harus kita tunjukkan. Kita ini anak-anak terang, bukan terang di gereja tok, tapi terang di tempat kita bekerja, terang saat kita berada di tengah keluarga kita, terang waktu melayani masyarakat. Kelihatan di situ nanti bedanya, mana anak-anak terang dan mana yang bukan anak-anak terang. Dan yang namanya anak-anak terang yang punya kualitas, punya kemurnian yang baik, punya moralitas yang baik, itu di mana-mana dicari, di mana-mana dibutuhkan. Karena di tengah dunia yang seperti ini orang mencari kualitas. Jangan takut kalau ditekan. Jangan takut kalau tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan takut kalau disepelekan. Memang begitu adanya seperti Tuhan Yesus. Terang itu begitu, selalu dicela. Tetapi pada akhirnya kelihatan kualitas dari Tuhan Yesus. Memberi hidup, memberi terang. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara diajak menjadi anak-anak terang. Karena kita sudah jadi terang. Jangan punya mentalitas yang lama, buanglah mentalitas itu. Miliki mentalitas baru sebagai anak-anak terang. Nah ini yang tidak kita miliki, mentalitas baru. Hiduplah pada mentalitas baru sebagai anak-anak Allah. Jangan mentalitas yang lama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh
untuk kita. Cukup hening kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami dalam kami menghayati, merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang dapat kami renungkan sungguh-sungguh menerangi batin kami, mengubah hidup kami, terutama mengubah mentalitas kami yang selama ini masih merupakan mentalitas yang lama, mentalitas yang serupa dengan dunia ini, padahal kami adalah anak-anak terang yang sudah Engkau ubah jati dirinya, yang sudah Engkau tebus. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan diri sebagai anak-anak terang yang hidupnya telah ditebus, yang tidak serupa dengan dunia ini, sehingga dapat menjadi berkat. Kuatkan kami ya Allah, sebab tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup menjadi anak-anak terang. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dalam syafaat kami kali ini ada beberapa pokok doa yang hendak kami naikkan. Yang pertama, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, menolong dan mendampingi kami dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Dan kami percaya Tuhan senantiasa membukakan kami jalan untuk keluar dari pandemi COVID ini. Berkati pemimpin bangsa kami yang ada di pusat sampai daerah, dari jabatan tertinggi hingga terendah, agar dimampukan membangun bangsa ini, menghantar bangsa ini menuju pada cita-cita kami bersama. Dan kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dan menyertai para pemimpin bangsa kami, juga termasuk kami sebagai warga negara. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa bagi banyak gereja di berbagai tempat, juga secara khusus di GKJ Ngestrop ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, menolong kami agar meskipun pandemi COVID kami alami,
tetapi pembangunan iman dalam jemaat tetap dapat kami lakukan, kami bangun dengan baik, sehingga menghadapi COVID ini kami diteguhkan, kami mampu bersikap dengan benar, menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Allah. Tuhan, Bapa yang hidup, berkati banyak program yang kami persiapkan di tahun 2021 ini. Meskipun pandemi COVID ini masih akan kami hadapi, tapi biarlah kami juga mempersiapkan program-program yang menjawab kebutuhan kami semua. Ya Allah, Tuhan yang hidup, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, juga sedang dalam masa penyembuhan. Kami doakan Ibu Ruth dan Bapak Sudirjo yang sekarang ini sedang sakit, dan kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka agar mereka dapat menikmati tubuh yang sehat, tubuh yang dipulihkan dari sakitnya, dan kami percaya Tuhan Allah menjamah mereka. Begitu pula yang lain yang sakit, yang belum dapat kami bawa dalam doa kami, Tuhan Allah mengerti dan Tuhan Allah menjamah pula. Juga bagi yang sekarang sedang dalam masa pemulihan atau masa penyembuhan dari sakitnya, yaitu Bapak Sumarsono, Bapak Niko Koyungian, Bapak Fajar dan Ibu Monika, Ibu Suki, Ibu Hartono Tendo, Ibu Isti dan Bapak Budi, juga Bapak Hadi Sularno. Begitu pula yang lain yang juga belum dapat kami bawa dalam doa kami. Kiranya pada masa penyembuhan, pada masa pemulihan ini, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan hadir bagi mereka, memberikan penghiburan dan juga penguatan, agar mereka yang sakit dan yang sedang dalam masa penyembuhan dari sakit senantiasa menjalaninya dengan sukacita, menjalaninya dengan ikhlas, berserah kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada rancangan yang terbaik. Tuhan senantiasa menyertai meskipun sedang sakit dan sedang dalam masa penyembuhan. Sebab Tuhan punya rencana lewat sakit yang kami alami ini, agar lewat sakit kami ini dapat jadi berkat bagi yang lain, karena mengerti pengalaman yang kami alami bersama Tuhan, dan mereka pun dikuatkan. Tuhan, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang baik, juga kami mendoakan setiap keluarga di dalam jemaat ini, yaitu gereja-gereja kecil di dalamnya. Kami mohon kepadamu Bapa, agar keluarga kami Engkau berkati, agar juga dapat mampu melewati masa-masa pandemi COVID ini dengan baik. Tentu kami memiliki banyak pergumulan ya Allah, namun kami percaya Tuhan pun tidak meninggalkan keluarga kami. Tuhan menolong kami agar hubungan persaudaraan kami di tengah keluarga semakin dikuatkan. Cinta kasih di antara kami pun semakin dikuatkan. Sehingga masa-masa pandemi ini menolong kami memberikan waktu perhatian yang terbaik bagi keluarga kami. Pergumulan apapun yang kami hadapi, kami ingin berserah kepadamu Bapa, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Tuhan yang membentuk kami sekeluarga, Tuhan juga yang akan memeliharanya, sehingga kami dapat melewati saat-saat terberat sekalipun. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami naikkan saat ini. Dan sekarang kami hendak menaikkan doa seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada saatnya untuk mengucapkan syukur dengan mengaturkan persembahan. Persembahan ini akan didasari dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam mengaturkan persembahan akan kita iringi dengan lagu dengan pujian dari NKB 133, bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Kita akan menaikkan persembahan ini dengan berdoa. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau menolong kami dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan dari bagian berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mensucikan serta mengkuduskan persembahan ini hingga berguna bagi pelayanan dan perluasan kerajaan di hidup ini. Jika kami mengaturkan persembahan ini ya Tuhan, ada dosa dan kesalahan kami yang pengampun. Tuhan, pada saat ini juga kami sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Dan lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, akan kembali memasuki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon pertolongan-Mu, mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu ketika kami memasuki kehidupan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak terang, menjadi terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sertai dan bimbing kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari kita masuk pada pengutusan dan berkat. Jemaat milik Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus.
kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.